Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul, berzikir dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda, junjungan kita, kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuk beliaulah kita dapat menikmati indahnya kehidupan di dalam agama Islam ini. Alhamdulillah pada malam ini, malam yang sangat agung, di mana malam yang memasuki bulan Dzulhijjah, di mana malam pertama di bulan yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Yang dimana dari 12 ini ada 4 yang sangat mulia, yaitu Syahrullahil Haram, bulan yang sangat mulia. Yang mana di hadis itu adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Disebut bulan haram karena apa? Karena kemuliaannya, yang dimana di dalam bulan ini diharamkan bagi siapa saja untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Pada bulan ini yang sangat agung, yang mana pada malam hari inilah pertama, yaitu malam pertama yang kita masuki. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ilallahi fiha minal ayyamil ashr." Tidak adalah hari di mana amal-amal soleh, perbuatan soleh itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada hari yang 10. Jadi perputaran waktu selama 1 tahun 12 bulan itu selama 365 hari kalau bulan Masehi, atau 354 atau 55 hari bulan Hijriah, itu ada 10 hari yang dimana status amal perbuatan kita itu naik derajatnya di sisi Allah itu, karena kemuliaan 10 hari tadi. Nah, dimana kata Sayyidina Ibnu Abbas dan bin Zubair dan juga Mujahid di dalam tafsirnya itu mengatakan 10 hari ini adalah 10 hari Dzulhijjah tadi. Dimana para sahabat pun bertanya saking penasaran apakah benar semua amal soleh itu dicintai saking dicintainya melebihi dari yang lainnya. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana kalau tentang berjihad itu, tentang jihad fi sabilillah? Apakah lebih afdal beramal di 10 hari ini atau berjihad di luar bulan ini? Apa kata Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Dan juga jihad fi sabilillah yang dimana yang dimaksud para sahabat pada waktu itu adalah berperang, Apa kata Rasulullah? Tidak jihad, jihad pun tidak lebih afdal daripada amalan-amalan yang kita perbuat daripada hari ini, pada hari 10 ini, 10 Zulhijjah, dari hari pertama sampai ke 10 hari illa ada pengecualian, kecuali satu. Illa man kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang mana dia ini ketika berjihad, dia ini jihad keluar dengan jiwanya, dengan raganya, dengan harta bendanya, kemudian dia tidak pulang kembali
dengan apa-apa. Maksudnya mati fi sabilillah, mati syahid. Ketika dia berperang keluar di jalan Allah, nah ini ya kan amalannya akan lebih afdal daripada orang yang beramal di 10 Zulhijjah. Dari hadis ini kita pahami bahwa jihad itu bukan hanya berperang. Nabi berkata, binafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan dengan harta bendanya. Jadi jihad bukan hanya berperang, ya kan? Akan tetapi semua sarana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bisa dijadikan sarana berjihad. Karena apa? Karena berjihad, yang dimaksud dengan berjihad adalah i'la'u kalimatillah, menegakkan agamanya Allah. Yang dimana apabila seorang santri, seorang pelajar, ya kan, ketika dia belajar, ya kan, dia harus berniat yang namanya menegakkan agama Allah, supaya nanti mendapatkan pahala berjihad. Ya, walaupun di sini bukan berjihad yang dimaksud dengan berperang melawan orang kafir. Akan tapi semua yang kita lakukan, gerak-gerik yang kita lakukan ketika kita niatkan untuk berjihad, untuk menegakkan agama Allah, ya kan, itu adalah ada pahala di sisi Allah tentang berjihad. Ya. Kenapa? Karena kita mencari ilmu untuk menegakkan sunnah, untuk mengamalkan sunnah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk mengajarkan kepada yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk fungsi ataupun tujuan dari jihad tadi. Nah, maka ketika kita menintrospeksi diri kita, ya kan, kita lihat, ya kan, hari ini di hari-hari 10 ini, ya kan, semua amalan yang kita lakukan itu naik statusnya jadi amalan yang dicintai Allah. Kalau kita sholat duha kita dicintai sama Allah di 10 hari ini. Apabila kita bersedekah, ya kan, sedekah kita dicintai sama Allah. Apabila kita membaca Al-Quran, bacaan Quran kita dicintai sama Allah. Jarang-jarang, ya kan, kita mendapat cinta dari Allah kecuali dengan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, ya kan. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku maka engkau akan dicintai oleh Allah. Apa faidah dari kalau kita mendapatkan cinta dari Allah, ya kan? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Itu. Jadi para sholihin sudah mengajarkan kepada kita untuk mengisi, ya kan, dengan rangkaian ibadah ketika kita memasuki bulan yang suci ini, 10 hari yang sangat agung ini, ya kan. Dengan yang apa kata Ibnu Abbas, ya kan, jangan sampai kalau malam, ya kan, di hari 10 yang agung ini itu lampunya dimatiin, ya. Seperti yang dibilang Ustadz Hakim, ya kan, yang kemarin katanya, apa maksudnya? Bukan begadang, akan tapi lampunya dihidupkan untuk qiyamul lail, ya kan, menghidupkan malam dengan beribadah. Kemuliaan 10 hari ini bukan hanya saja Nabi yang memberikan tentang kemuliaan ini, akan tapi Allah sendiri, ya kan, di dalam Al-Qur'an telah bersumpah, yang mana kalau Allah bersumpah dengan sesuatu di Al-Qur'an itu menunjukkan keagungan sesuatu itu, ya kan. Apa kata Allah di surat Al-Fajr? Wal fajr, ya kan, demi waktu fajar, demi keistimewaan waktu fajar. Saking istimewanya waktu fajar itu, sebelum masuk fajar pun masih banyak keistimewaannya, ya kan? Saking istimewanya. Kan? Apa kata Allah? Wabil asharihum yastaghfirun. Ya kan? Para hambanya Allah yang soleh, yang beriman, mereka itu beristighfar, minta mohon ampun sama Allah di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum fajar. Kemudian di setiap malam, ya, apalagi pertiga malam terakhir, ya, itu Allah memanggil orang-orang penduduk bumi, ya kan, memanggil para hamba-hambanya yang ada di bumi ini. Apa kata Allah? Hal minta ibin fa'atubu alaih. Apakah ada orang yang ingin bertobat, ya kan, maka akan aku terima taubatnya. Itu panggilan pertama. Panggilan kedua, hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Apakah ada yang orang minta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, maka akan aku berikan dia ampunan. Dari kita siapa sih yang tidak pernah berdosa? Ada. Dari kita siapa sih yang ibaratkan dosanya sedikit? Nah, dari bangun tidur sampai tidur lagi dosalah banyak. Kalau mau dihitung-hitung, ya kan, coba kita lihat dosa mata. Ya kan. Mata itu fungsinya apa? Mata itu melihat. Kalau fungsi mata cuma melihat, mata kucing juga melihat, ya kan? Mata kambing juga melihat. Maka kita harus ketahui apa sih fungsi dari mata itu dengan membaca Al-Quran.
Apa kata Allah? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, ya kan? Orang-orang yang memiliki keiman, yaghuddu min absarihim. Ya kan? Dijaga mata itu, pandangan itu dijaga, ya kan? Wa yahfadzu furujahum, dan jaga juga kemaluan. Jadi apa kata Allah? Mata fungsinya bukan hanya untuk melihat, ya kan? Karena mata binatang, mata hewan juga melihat, akan tetapi mata yang kita pakai adalah mata, ya kan? Ini dijaga dari pandangan yang tidak baik. Nah, jadi pandangan, fungsi dari mata adalah ketika kita memandang perkara-perkara yang baik saja. Perkara yang tidak baik jangan dipandang. Itu hal min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada yang orang yang pengen minta ampun, maka aku ampuni. Itu panggilan kedua di sebelum fajar. Nah, jadi alhamdulillah santri-santri kita, ya kan, dibiasakan untuk beristighfar sebelum fajar. Itu gunanya, untuk menjawab dan menyeru, ya kan, seruan Allah dari kita jawab. Hal min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada orang yang minta ampun, maka akan aku ampuni. Kemudian hal min sa'ilin fa'atiyah hajatah. Panggilan ketiga apa kata Allah? Ya kan? Apakah ada orang yang ingin minta hajat, ya kan, maka akan aku berikan hajatnya tadi. Ya, hajat kita hajat duniawi, hajat ukhrawi semuanya. Pengen kaya, ya kan, pengen pinter, pengen dapat foto, pengen dimudahkan seluruh urusannya, minta semua kepada Allah. Kata Allah, ya kan, wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Semua perkara yang ada di alam semesta ini, itu sumbernya ataupun gudangnya, ya kan, itu ada di sisi kami. Jadi kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dari semua yang kita inginkan itu di sebelum fajar, ya kan? Waktu yang sangat mulia. Itu panggilan ketiga, hal min sa'ilin fa'aqdiya hajatah. Apakah ada orang yang ingin minta sesuatu, maka akan aku berikan sesuatu itu. Panggilan keempat, hal min mubtala fa'u'afiyah. Apakah ada orang yang dia ini sekarang sedang melarat ataupun sedang tertimpa bala, ya kan? Fa'u'afiyah, ya kan? Ketika dia bersimpuh mengadu kepada Allah, akan Allah singkap balanya tadi, akan Allah angkat semua bala dan kemelaratan yang ada, ya kan? Akan tapi kita harus merasakan, ya, walaupun kita tidak mendengar panggilan Allah ini, akan tapi kita harus menerjemahkan dengan amalan kita, dengan bertobat, beristighfar, minta hajat kita, dan juga mengadu kepada Allah dengan semua yang ada, yang kita rasakan di dunia ini. Nah, ini sebelum fajar. Dan sebelum fajar fadilahnya sudah banyak. Apalagi pas masuk waktu fajar. Wal fajar kata Allah. Ketika masuk waktu fajar, ya kan, ada satu amalan yang apabila orang ini mengamalkan, ia akan mendapatkan semua yang lebih baik, ya kan? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu adalah dua rakaat salat sunnah fajar. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar, ya kan? Yang kalian lakukan itu lebih baik daripada apabila engkau diberikan dunia dan seisinya. Jadi apa maksudnya? Ya, seandainya kita memiliki dunia seisinya, kemudian kita melakukan dua rakaat salat fajar tadi, itu lebih baik di sisi Allah daripada kita memiliki isi dunia. Karena apa? Karena dunia itu paling lama berapa sih zaman sekarang? Hidup 100 tahun, ya kan? 100 tahun. Itu paling lama sudah. Dia memiliki dunia ini cuma 100 tahun, habis itu kalau sudah mati, sudah dikasih ke orang. Karena apa? Karena tidak kekal. Akan tetapi 2 rakaat yang ia lakukan sebelum sholat fajar tadi, itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diterima nanti di hari kiamat, menjadi balasannya surga Allah. Amin, ya kan? Dari situ. Jadi ketika sudah masuk fajar, 2 rakaat yang sangat agung ini, ya kan, diberikan kepada orang yang ingin melakukannya. Nah, kemudian apa kata Allah? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi daripada kemuliaan fajar itu adalah ketika dia sholat fajar, ya kan, dan membaca Al-Quran, itu bacaan Al-Qurannya disaksikan oleh para malaikat. Jadi zaman sekarang seandainya ada lomba MTQ atau dia membaca Al-Quran yang dimana dihadir oleh khalayak ramai, ya kan, dihadiri oleh internasional semisal, itu biasa, ya kan? Tapi orang yang membaca Al-Quran pada waktu fajar, itu yang menghadiri adalah semua malaikat Allah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguhnya Al-Quran di waktu fajar itu, ya kan, disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ. Jadi sebelum masuk waktu fajar udah kemuliaannya banyak. Kemudian ketika masuk waktu fajar, kemuliaannya juga banyak. Maka dari itu, ya kan, kata Allah wal fajar, ya kan. Kemudian walayalin asyr, ya kan.
demi waktu fajar, dan demi ya kan, 10 hari tadi. Jadi banyak ulama berpendapat di sini 10 hari. Ya kan? Ada yang bilang 10 hari Ramadan, ada yang bilang 10 hari Muharram. Akan tapi pendapat yang paling kuat ataupun yang dipegang oleh ulama adalah 10 hari Dzulhijjah yang sekarang kita berada di permulaannya tadi. Walayalin asyr. Ya, itulah 10 hari tadi. Wasyaf'i wal watar, baik ganjilnya ataupun genapnya. Jadi semua malam ganjil genap yang ada di 10 tadi itu ya kan, sangat agung di sisi Allah, ya kan, wasyaf'i wal watar. Akan tapi ada pendapat yang lain berkata wasyaf'i, ya kan, demi perkara yang genap. Nah, genap itu adalah hari ke-10, yaitu hari Idul Adha, Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Wasyaf'i wal watar. Wal watar adalah ganjil, yang mana ganjil itu adalah hari Arafah. Itu. Jadi Allah sumpahkan dari fajarnya, dari waktu fajarnya, dari hari ke-10 harinya, dari hari ke-9, dari hari ke-10, semuanya dijadikan bahan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala karena keagungan yang ada di dalamnya. Nah, jadi di sini kita bersama-sama kita memperinci lagi apakah amalan yang belum pernah kita lakukan selama kita hidup ini. Yang dulunya sholat duha cuma 2 rakaat, coba ditambah lagi jadi 4 rakaat. Yang dulu masih baca Al-Quran sejuz sehari, ya ditambah sejuz setengah. Itu. Yang sholat witirnya kemarinnya cuma 3 rakaat, coba ditambah jadi 5 rakaat. Jadi kita perinci apa yang ingin kita lakukan selama 10 hari ini. Karena apa? Karena amalan di hari 10 ini itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, ya, tapi karena posisi status amalan ini naik menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perbanyak amal, akan tapi perbaiki amal tadi. Dan juga kita melihat apa sih ya kan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Kita tobat ya kan, kita benahi, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku ya kan. Karena apa? Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Makanya Allah jadikan 10 hari ini penutup ya kan, di bulan Dzulhijjah. Penutup untuk 1 tahun penuh. Kenapa? Ya, supaya untuk orang-orang yang dulunya sering ibadahnya kurang kan, itu ditutupi dengan ibadah yang ia lakukan di 10 hari ini. Yang kemarin Ramadannya kurang sergap baca Al-Quran, kurang ibadahnya, ditutupi di hari yang 10 ini. Nah, jadi hari yang 10 ini suatu momen ataupun suatu munasabah ya kan, yang harus kita ambil peluangnya, ambil manfaatnya dengan mengisi amalan-amalan yang baik. Karena apa? Karena semua amalan ini walaupun sedikit itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah 10 hari yang dimana tidak akan terulang dalam 1 tahun. 10 hari ini cuma sekali. Kayak bulan Ramadan. Bulan Ramadan dalam 12 bulan cuma 1 kali. Nah, jadi ada keutamaan yang datang dalam 1 tahun cuma sekali, seperti bulan Ramadan, 10 hari Dzulhijjah. Ada yang keutamaan ini datang setiap bulan, seperti Ayyamul Bid. Ayyamul Bid disunahkan kita berpuasa kan, di tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah, di setiap bulan Qamariyah. Ini berulang ya kan, setiap bulan ada 13. Kemudian ada keutamaan yang datang di setiap minggu, itu puasa Senin, Kamis. Nah, di mana setiap minggu ini berulang, Senin, Kamis, yang di mana ya kan, kata Nabi Muhammad SAW, di pada hari Kamis dan Senin ini ya kan, diangkat seluruh amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat mencintai ataupun sangat suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Itu. Jadi dan amalan yang baik juga adalah memperbanyak puasa di bulan yang suci ini. Nah, kenapa? Karena siyamu kulli yaumin minha ya'dilu siyama sanah. Setiap puasa yang kita lakukan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini itu menyetarai puasa satu tahun. Nah, Allah ngasih promosi. Siapa yang galak? Ada. Siapa yang galak? Silahkan dikerjakan. 1 hari sama dengan 1 tahun. Itu. Wa qiyamu kullu lailatin minha ya kan, ta'dilu qiyama lailatul qadar. Kalau kamu qiyamul lail di pada malam hari 10 ini, itu sama saja setara dengan kalian itu ya kan, salat ataupun bangun malam di Lailatul Qadar. Nah, ini promosi dari Allah, tinggal kita ambil ya kan.
Ini suatu ibaratkan kemurahan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil. Makanya kita niatkan di 10 hari ini kita tingkatkan lagi ibadahnya, kita perbaiki lagi apa yang sudah kita lakukan, dari dosa-dosa kita tinggalkan, kita perbanyak istighfar dan juga perbanyak zikir. Supaya apa? Supaya dengan niatan Allah mengampuni apa saja yang sudah kita lakukan dari dosa-dosa kita. Dan juga hari Arafah, ya kan, itu adalah hari yang dimana ketika kita berpuasa ganjarannya adalah pengampunan dosa, ya kan? Maka lagi-lagi pengampunan dosa. Karena apa? Karena Allah tahu manusia itu banyak dosa, hambanya itu akan berdosa, maka dikasih momen-momen yang sangat bagus, kita disuruh berpuasa. Karena apa puasa ini? Ya kan? Mengampuni dosa yang akan datang setahun dan yang sudah lewat. Itu. Semoga dengan wejangan yang sedikit ini kita niat amalkan ilmu yang kita dapatkan, ya kan? Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan memberikan kita pertolongan untuk melakukan semua perkara yang Ia ridhoi, ya kan? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.